الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah bersama kita senantiasa menebalkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati, sebab dengan takwa itulah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa walidin shalihin yad'u lahu. Idza matal insanu, tatkala manusia meninggal dunia, in qata'a, maka akan terputuslah amaluhu, semua amal-amalnya, illa min salasatin, kecuali 3 hal. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tatkala kita nanti sewaktu-waktu kita akan berpisah antara ruh dan jasad kita. Jasad dikubur, ruh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, alias dia telah meninggal dunia atau telah mati, maka dia tidak akan bisa menambah amal-amal kebaikannya, dan dia juga tidak bisa menambah amal-amal keburukannya. Terputus semua amal-amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, hal pertama yang tetap tidak terputus pahalanya meskipun dia telah menghadap Allah, yakni sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu salah satu amalan yang pahalanya tetap akan mengalir meskipun dia telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia di dunianya sebelum meninggal dunia, dia mensedekahkan hartanya untuk pembangunan tempat wudhu misalnya, untuk membantu belajar anak yatim, anak fakir, anak miskin, menuntut ilmu, memberikan beasiswa kepada mereka, untuk tempat jalan umum misalnya dan lain sebagainya, untuk sedekah jariyah, maka pahalanya tetap dia akan terima meskipun dia telah meninggal dunia.
Dan manfaat sedekah ini banyak sekali. Ma indallahi bakin wa ma indakum yanfadu. Apa-apa yang di sisi Allah maka itu akan kekal. Jadi tatkala harta kita berikan di jalan Allah, maka itu akan dijaga Allah, akan kekal. Wa ma indakum yanfadu, apa yang di tanganmu yang bukan di jalan Allah digunakan untuk sesuatu selain untuk Allah, maka itu akan habis, akan hancur, tidak akan dijaga Allah. Jadi apa yang diberikan di jalan Allah, maka Allah yang akan menjaganya dan akan melipat gandakannya dan akan menggantinya dengan pahala yang besar. Dan apa yang ditasarufkan bukan untuk Allah, maka itu akan habis dan dia tidak akan mendapatkan aliran pahala. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi tatkala kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang jelas itu berdosa, maka dengan kita bersedekah, Allah akan angkat, Allah akan hapus dosa-dosa kecil tadi dikarenakan sedekah kita. Kemudian dengan bersedekah dia salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah, mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Dan salah satu yang akan mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yakni seorang laki-laki yang dia bersedekah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Sampai diibaratkan dalam hadis ini, la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Tangan kirinya tidak melihat apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Diibaratkan dalam hadis ini, saking sirnya, saking sembunyi-sembunyinya. Intinya dia bersedekah tidak untuk minta pujian manusia, dia bersedekah tidak untuk orang lain, tapi dia bersedekah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada orang yang tahu, dia hatinya tidak akan berubah merasa senang karena mungkin dipuji. Tidak, dia tidak akan merasa senang, biasa saja. Itu tanda sedekahnya ikhlas. Jadi orang yang bersedekah itu sangat luar biasa. Wa ilmin yuntafa'u bih. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak akan putus pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu setidaknya memiliki dua hal. Yang pertama, ilmu yang mengajarkan tentang sifat-sifat Allah, ilmu yang mengajarkan tentang Allah. Jadi ilmu yang mengajarkan tentang sifat-sifat Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kuat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu yang mengajarkan tentang sesuatu yang dicintai Allah dan dia mau melaksanakannya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang pertama ilmu yang mengajarkan tentang Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang mengajarkan tentang sesuatu yang dicintai Allah dan dia mau melaksanakannya. Sebagai contoh, kita punya anak kita ajari bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian anak kita melaksanakan sholat. Sholat salah satu yang dicintai Allah, karena itu diperintahkan Allah. Anak kita melaksanakan sholat, dia mendapatkan pahala. Anak kita melaksanakan sholat karena yang ngajari surah Al-Fatihah kita,
maka tatkala kita sudah meninggalkan dunia ini, kita tetap akan mendapatkan aliran pahala dari apa ilmu yang telah kita tinggalkan untuk anak kita tadi. Kemudian anak kita mengajarkan kepada orang lain mengajarkan ke orang lain lagi, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan pahala estafet yang luar biasa besarnya. Maka mari bersama kita berusaha meninggalkan ilmu yang bermanfaat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kemudian ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Yang pertama, ilmu yang hubungannya dengan sah tidaknya sholat kita, sah tidaknya ibadah kita, itu wajib dipelajari. Otomatis ilmu tentang wudhu, syarat rukun wudhu wajib dipelajari. Karena apa? Itu hubungannya dengan sah tidaknya sholat kita. Jika wudhunya tidak sah, sholatnya tidak akan sah dan tidak akan diterima Allah. Maka itu wajib kita pelajari. Jadi kita wajib belajar rukun syaratnya sholat, rukun syaratnya wudhu, yang membatalkan wudhu, yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya yang hubungannya dengan ibadah, sah tidaknya ibadah kita, wajib kita pelajari. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang hubungannya dengan keimanan, hubungannya dengan keyakinan kita kepada Allah Rabbul Izzati. Keyakinan kita juga harus benar. Jangan sampai kita memiliki keyakinan yang salah. Karena di zaman sahabat banyak sekali pemahaman-pemahaman yang telah melenceng dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman itu ada yang punya pendapat bahwasanya manusia punya hak sepenuhnya terhadap aktivitasnya, tidak ada hubungannya dengan Allah. Semua yang terjadi pada manusia itu adalah dari hasil diri manusia itu sendiri, nggak ada hubungannya dengan Allah. Itu dinamakan aliran Mu'tazilah. Kemudian ada yang punya pemahaman keyakinan bahwasanya setiap yang kita lakukan ada sangkut pautnya dari Allah, tetapi manusia wajib berusaha. Jadi manusia wajib berusaha, tetapi ada sangkut pautnya juga dari Allah. Dan keyakinan-keyakinan yang lain banyak sekali, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Kita juga harus punya keyakinan yang benar terhadap Allah. Bahkan contoh kecil, ketika kita ditanya anak kita, "Ya Allah di mana ya?" Kita bisa jadi salah menjawabnya. Allah di langit. Allah ada di mana-mana. Itu kaitannya dengan pemahaman keyakinan. Ketika dia menjawab Allah di langit, Allah di atas arsy, dia mungkin juga berdasarkan satu dalil, meskipun dalil itu perlu penafsiran. Tidak hanya serta-merta kita mengikuti dalil itu. Ataupun ketika dia menjawab Allah ada di mana-mana, dia juga berdasarkan dalil. Jadi hal seperti ini wajib kita pelajari, wajib kita ketahui makna yang sebenarnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang hubungannya dengan hati. Seseorang bersedekah, bersedekahnya sudah benar ke masjid. Kemudian ketika dia bersedekah, dia inginnya dilihat orang lain, inginnya diumumkan, inginnya mendapatkan pujian, maka sedekah yang seperti itu nilainya tidak ada, ataupun pahalanya akan hilang. Itu yang namanya keikhlasan. Keikhlasan inilah yang wajib kita pelajari. Sehingga apa? Ketika kita tahu ilmunya bahwa kita sedekah harus ikhlas,
sehingga mendapatkan pahala. Jadi dengan ilmu ikhlas itu kita akan tahu dan kita akan diterima amal kita. Karena apa? Kita melakukan sesuatu yang ikhlas. Kemudian pemaaf, pendendam, rendah hati dan lain sebagainya, itu wajib kita pelajari. Itu ilmu yang hubungannya dengan hati, iri, dengki dan lain sebagainya. Wa walidin sholihin yad'ulah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu juga ketika kita punya anak yang solih, yang dia taat pada Allah, melaksanakan sholat, taat pada Allah setiap harinya, meskipun anak kita secara lisan tidak melafadzkan Allahumma ufirli wali walidayya ila akhir, meskipun dia tidak melafadzkan itu, tapi kalau anak kita solih solihah, maka tatkala anak kita melakukan ibadah dan mendapatkan pahala, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, yang telah mendidiknya. Jadi penting sekali memiliki anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu, mari bersama, tatkala kita memberikan pendidikan kepada anak kita, jangan sampai hanya berorientasi terhadap dunia, jangan sampai hanya berorientasi terhadap pekerjaan di masa datang, jangan. Tapi berorientasi supaya anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, yang itu justru akan menyelamatkan kita dan senantiasa akan mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga kita bisa memperjuangkan 3 hal amalan yang senantiasa tetap akan mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita berharap bisa melakukan 3 hal tersebut sehingga kita senantiasa akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan diselamatkan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bi barakatil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.